Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan coba jelaskan cara menggunakan kunci sok atau socket wrench. Kunci sok, ya kunci soket ada juga yang menyebut seperti itu. Nah, jadi fungsi kunci sok ini tentu cukup banyak ya di bengkel. Pada kondisi baut atau mur yang kita buka itu sulit dilakukan atau terlalu keras begitu ya, kita membutuhkan kunci yang mampu mencengkram baut atau mur itu dengan lebih presisi, lalu kita akan memutar dengan lebih mudah biasanya. Nah, disitulah kita membutuhkan kunci soket ini, sehingga ketika dipasangkan pada bautnya, kunci sok ini betul-betul padat, lalu kita bisa memutar dengan tidak merasa was-was. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan kunci soket itu. Kunci sok ini sendiri ya, matanya itu memiliki banyak ukuran ya. Mungkin di bengkel sepeda motor dimulai dari ukuran yang paling kecil itu biasanya ada yang mungkin 6 mili, ada 6 mili tetapi jarang digunakan, 8 mili, 10, seterusnya sampai rata-rata sih di bengkel motor itu maksimal di ukuran 24. Nah, jadi mata yang kita lihat ini bervariasi ya, dari yang paling kecil sampai yang besar. Itu bisa kita gunakan mengikuti kebutuhan yang akan kita pakai nantinya. Ada juga yang modelnya mungkin agak memanjang seperti ini. Untuk menggunakannya tentu kita membutuhkan bantuan tangkai atau handle gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita putar sendiri begitu. Nah, disitulah kita membutuhkan handle-nya ya, seperti yang kita lihat ini. Nah, jadi kita bisa memutar si mata sok ini untuk membuka atau mengunci baut yang akan kita putar. Nah, jadi bentuk daripada handle ini sendiri ini sebenarnya sangat beragam ya, bervariasi. Ada yang modelnya seperti T handle yang bisa digeser, ada yang modelnya seperti ratchet yang bisa di-setel, bisa berputar dengan bebas tanpa harus dilepaskan dulu baru dipasangkan kembali. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ada juga yang modelnya breaker bar yang panjang tapi bisa dibelokkan. Ada juga nanti penyambungnya atau extendernya ya. Nanti kita akan lihat bagian mana-mana aja yang bisa kita gunakan untuk kunci sok ini. Untuk poin-poin penggunaan ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu pertama kita harus menyesuaikan baut yang akan diputar dengan mata sok yang kita gunakan. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah baut ukuran 14 mili. Tentu kunci sok ataupun mata sok yang kita gunakan juga harus yang berukuran 14 mili. Nah, kita bisa uji dulu. Nah, di sini padat ya begitu. Jadi ini bisa sangat pas untuk digunakan nantinya. Poin yang berikutnya, kita akan memilih juga handle yang akan kita gunakan untuk memutar kunci sok ini atau mata soknya. Nah, kalau memang di bengkel kita hanya ada satu gagang seperti yang kita pegang ini, ya udah berarti kita memang hanya akan menggunakan yang ini. Namun kalau memang memiliki beberapa gagang yang lain, kita bisa menyesuaikan nih yang mana yang kira-kira akan lebih efektif kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya, begitu juga dengan yang ini ratchet. Ini bisa mempercepat kita untuk menggerakkan baut atau memutarnya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi tergantung kira-kira mana yang akan kita gunakan. Oke, poin yang berikutnya, tepatkan pemasangan kunci pada objeknya. Nah, jadi kita gunakan aja yang ini. Kita harus memposisikan kunci ini terhadap baut itu benar-benar tepat atau sejajar begitu ya. Jangan sampai posisi pemasangannya itu miring atau tidak tepat, karena ini pasti akan mempengaruhi hasil pembukaan ataupun memutar pada bautnya. Bisa bautnya yang lecet atau juga mata sok kita yang mengalami keausan. Jadi harus dipastikan ini bisa dipasang dengan sejajar. Berikutnya, poin yang terakhir, kita tinggal mengarahkan putarannya ke arah yang kita inginkan. Kalau memutar ke arah berlawanan jarum jam itu untuk membuka, kalau memutar ke arah searah jarum jam itu untuk mengunci. Biasanya seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lakukan dengan tekanan yang lebih tinggi daripada kunci ring ataupun kunci ring pas yang seperti kita jelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada bagian praktek berikut ini.
Nah, jadi kesimpulannya, kunci sok ini tentunya akan sangat membantu kita dalam membuka ataupun mengunci baut yang mungkin membutuhkan tekanan ataupun momen puntir yang lebih besar. Nah, kemudian juga kalau baut itu dia ternyata memang sudah agak lecet atau sulit dibuka oleh kunci ring atau kunci pas, nah pada saat itulah kita akan lebih optimal kalau membuka atau mengunci itu menggunakan kunci sok. Nah, tentu juga yang perlu kita ketahui, ada baiknya kalau kunci yang kita pakai itu yang kualitasnya agak lumayan bagus begitu ya. Jadi hasil pembukaan atau penguncian itu akan lebih presisi dan tidak merusak baut ataupun kuncinya sendiri. Demikian dulu mungkin penjelasan kita pada video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, barangkali bisa bantu di-share untuk teman-teman lain mungkin bisa juga saling belajar dengan video kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.